Oke, kembali di channel saya Zenpat Mastarigan. Ya, kali ini saya, saudara, mencoba untuk membuat video untuk ujian CPNS ataupun P3K. Ya, sekarang saya coba untuk TWK, ya, untuk warga kenegaraan. Mudah-mudahan channel ini bisa menjawab beberapa subscriber saya yang minta ya untuk dibuat tentang ujian CPNS ya. Dan kali ini kita akan membahas tentang ujian TWK beserta pembahasannya ya. Video yang singkat ini sekiranya nanti bisa membantu saudara-saudara kita yang mau membuat persiapan ujian CPNS ataupun P3K. Oke, baik guys, jangan lupa di subscribe, juga like, beri komentar, dan bagikan agar video saya, channel saya bisa lebih berkembang lagi dan bisa lebih bermanfaat lagi. Langsung saja kita masuk ke soal yang pertama ya. Jadi saya akan buat di sini untuk mengawali 5 soal saja terlebih dahulu ya guys. Langsung saja ke topik yang pertama, kita akan bahas ya. Sini guys, langsung saja saya baca. Di musim pandemi ini sebagai akibat adanya corona, semua peserta didik diharuskan mengikuti pelajaran. Nah, gini guys, kalau menghadapi soal yang panjang seperti ini, saya sarankan langsung saja kita ke topik permasalahannya, langsung apa yang ditanyakan di sini ya guys. Ya, ini sudah saya garis bawahi supaya kita nggak kehabisan waktu ketika kita membaca menghadapi soal-soal yang panjang. Ya, jadi langsung saja kita ke topik yang akan diminta jawabannya ya. Jadi di sini sudah saya garis bawahi. Kemudian warga mengejar Tono hingga akhirnya Tono tertangkap, lalu kemudian diserahkan warga kepada pihak berwajib. Nah, yang ditanyakan di sini sikap warga menunjukkan. Jadi kemungkinan kalau kita baca dari awal soalnya ini, nah, Tono ini membuat suatu kesalahan ya. Nah, dia seorang pelajar murid kelas 9 SMA. Dia ingin belajar daring tapi tidak mempunyai alatnya, handphonenya, sehingga dia mabuk-mabukan dan segala macam. Jadi dia melakukan satu tindak kesalahan, lalu ditangkap oleh warga. Jadi di sini warga menyerahkannya ke pihak berwajib. Nah, ditanyakan sikap warga menunjukkan, yaitu A, integritas ya, B, profesionalisme, C, solidarisme, D, tenggang rasa, A, rela berkorban. Nah, rela berkorban juga sudah pasti tidak, tenggang rasa pasti tidak, solidaritas juga tidak, integritas juga tidak. Ya, pasti ini profesionalisme, karena itu sikapnya itu menyerahkan kepada pihak berwajib, tidak main hakim sendiri. Oke, lanjut ke nomor 2. Nah, ya, di sini Pak Gino adalah penjaga sekolah. Ya, di sini agak singkat ya, tapi saya baca lagi. Beliau akrab dengan salah satu murid di sekolah bernama Dodi. Suatu hari Dodi terlambat masuk sekolah dan pintu pagar sudah terkunci. Jadi Pak Gino ini penjaga gerbang ya. Nah, dia akrab
dengan seorang namanya si Dodi. Nah, tapi dia terlambat. Nah, siswa yang terlambat tidak boleh masuk sekolah, tetapi karena Pak Gino berteman akrab dengan Dodi, beliau langsung membukakan pintu gerbang dan mengizinkan Dodi masuk. Nah, jadi sepertinya Pak Gino ini memiliki sikap yang ya kurang adil ya. Sikap Pak Gino menunjukkan pelanggaran sila kelima Pancasila karena ya Pak Gino kasihan dengan Dodi yang telat untuk masuk sekolah. Dodi beruntung kenal akrab dengan Pak Gino sehingga bisa tetap masuk sekolah walaupun telat. Ya, Pak Gino tidak bersikap adil karena telah mengizinkan Dodi masuk ke sekolah. Semua siswa yang telat seharusnya tidak memperbolehkan masuk tanpa terkecuali. Jadi jawaban A ya, udah jelas tidak ya, Pak Gino kasihan. B, Dodi beruntung kenal akrab. Ya, memang tadi mereka dikenal sangat akrab ya. Pak Gino tidak enak hati. Ya, jadi yang diminta di sini adalah sikap menunjukkan pelanggaran sila kelima Pancasila ya. Sila kelima Pancasila itu adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, jadi jawabannya ini C antara D ya. Jadi kalau D itu semua siswa yang telat seharusnya tidak diperbolehkan masuk sekolah tanpa kecuali. Ini seharusnya ya. Yang ditanyakan sikap Pak Gino yang melanggar sila kelima. Ya, saya memilih C ya. Pak Gino tidak bersikap adil karena telah mengizinkan Dodi masuk ke sekolah. Jadi jawabannya adalah C karena di sini tidak bersikap adil. Oke, next. Ya. Implementasi dalam kehidupan nyata penerapan Pancasila sebagai dasar negara tercermin dalam sikat berikut. Jadi di sini kita diarahkan kepada kehidupan nyata penerapannya pada Pancasila ya. A. Mengikuti upacara kebangkitan Pancasila dengan hikmat disertai dengan rasa nasionalisme yang tinggi. B. Memberikan bantuan sosial kepada kaum duafa. C. Mengerjakan tugas kantor sesuai perintah atasan. D. Pulang setelah jam kantor selesai dan memberikan salam kepada atasan dan rekan kerja. Memasang sabuk pengaman saat mengendarai mobil dan tertib lalu lintas. Wah, ini jawabannya sangat membingungkan ya guys, karena semuanya ini bagus-bagus jawabannya. Wow. Tapi yang diminta di sini dalam kehidupan nyata dan penerapan sebagai dasar negara. Nah, semuanya sih bagus-bagus ya, mengikuti upacara kebangkitan itu dengan penuh bagus sekali, memberikan bantuan itu apalagi bagus, mengerjakan tugas kantor sesuai dengan perintah atasan ya, harus pulang setelah jam kantor ya, tidak korupsi waktu. Nah, tapi yang di sini penerapannya Pancasila sebagai dasar negara tercermin dalam sikap berikut. Nah, jadi ketika kita diminta mengenai penerapan Pancasila sebagai dasar negara, itu penguatannya terhadap keadaan hukum. Ini catatan saya ya, penguatannya terhadap kecerdasan hukum ya, keadaan hukum. Nah, jadi A itu ya tidak melanggar hukum ya, memberikan bantuan ya. Jadi yang paling tepat dalam kehidupan nyata yaitu E, memasang sabuk pengaman saat mengendarai mobil dan tertib lalu lintas. Jadi jawaban E itu lebih tepat karena
dia melakukan memasang sabuk pengaman itu menurut undang-undang berkendaraan di jalan raya. Oke guys, jadi jawabannya adalah E. Jadi kita harus hati-hati guys kalau memiliki membaca jawaban yang hampir semuanya ini baik semua. Jadi ada yang lebih spesifikasinya ya guys. Oke guys, lanjut. Anda sedang mengantri bus di halte. Saat bus datang, Anda mempersilahkan seorang nenek untuk menaiki bus terlebih dahulu. Setelah itu, saat berada di dalam bus, Anda memberi tempat ya duduk kepada seorang ibu muda yang sedang menggendong anaknya. Sikap yang Anda lakukan menunjukkan. Jadi ini pertama ada dua sikap dia nih yang dia mempersilahkan seorang nenek untuk menaiki bus terlebih dahulu. Terus dia udah naik di dalam bus, ya dia memperhatikan dia duduk, ya di sini memberi tempat duduk kepada ibu muda yang sedang menggendong anak, ya luar biasa sekali ini orangnya guys, luar biasa. Jadi kalau ada orang seperti ini cocok jadi PNS guys. Jadi pilihannya itu A. Mengutamakan persatuan dan kesatuan. Wow. B. Jelas tidak ya guys. Mengesampingkan kepentingan pribadi. Bisa jadi. C. Menghargai keragaman suku budaya. D. Ya ini tidak ada mengenai seni budaya atau tentang daerah ya atau kesenian daerah ya. D. Mengutamakan kepentingan pribadi. Udah jelas tidak. Ini berlawanan dengan jawaban yang B tadi. E. Mengutamakan perasaan empati. Oke guys. Jadi saya simpan ini jawaban B dan E. Mengesampingkan kepentingan pribadi. Betul juga ya guys ya. Tapi dia tetap menaiki bus itu, dia punya kepentingan itu, tapi dia tetap menjalani kepentingannya saat itu guys, untuk sama-sama menaiki bus. Nah, yang E mengutamakan perasaan empati, tapi saya lebih cenderung berempati, merasakan apa yang dirasakan orang lain. Jadi si Anda ini, Anda sedang mengantar, dia naik bus, dia tetap menjalankan kepentingannya. Tapi ketika dia melihat seorang nenek, dia merasakan, wah sepertinya nenek ini lebih seharusnya lebih dahulu untuk menaiki bus. Merasakan apa yang dirasakan nenek ini, karena nenek ini lebih lemah. Terus di dalam bus dia melihat seorang ibu yang muda, ya muda, menggendong anak. Nah, lalu dia mempersilahkan kepada ibu muda ini untuk duduk karena dia membawa beban ya. Jadi saya lebih cenderung ke E, mengutamakan perasaan empati, merasakan perasaan yang dialami oleh orang lain. Ya, jawabannya E. Berikut, ya, survei terhadap institusi perlu dilakukan untuk menjamin kinerja pegawai bahkan lembaga tersebut secara internal maupun eksternal. Manfaat lain survei integritas pegawai adalah A. Sebagai kontrol kinerja pegawai dalam institusi. B. Sebagai pembentuk karakter yang ingin dicapai oleh institusi terhadap pegawai. C. Modal perencanaan pembangunan sumber daya manusia. D. Menjadi bahan evaluasi kerja untuk menghindari tindakan korupsi. E. Menjadi tanggung jawab institusi menjaga mutu. Jadi seringkali kita berada di kantor-kantor institusi pemerintahan itu guys, ada zona integrasi. Zona integrasi itu maksudnya supaya
orang-orang yang dalamnya itu tidak korupsi, jadi anti korupsi. Jawabannya adalah D, menjadi bahan evaluasi kinerja untuk menghindari tindakan korupsi. Ya. Survei terhadap institusi, ya ini dia guys. Tadi berikutnya. Oke guys. Jawabannya tadi itu adalah D ya guys, ya, menjadi bahan evaluasi kinerja untuk menghindari tindakan korupsi. Sampai sekian dulu. Semoga bermanfaat. Lain kali saya akan membuat soal-soal yang lainnya lagi guys. Terima kasih.